Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Butcher. Senang ya bisa bertemu lagi di sini, di tempat yang penuh cerita dan kenangan. Bukan hanya sekedar mencari kemuliaan Ramadan. Lebih dari itu, masing-masing punya ceritanya sendiri di sini. Dan inilah I'tikaf dalam cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Surabaya, Asal dari Kalimantan Selatan. Dari Pasuruan. Saya asal Cirebon. Kami tak sengaja ngelihat pamflet dari teman-teman kami tentang iktikaf di sini. Lah ini awal-awal kami melihat ternyata ini yang memancing gairah kami dari dulu ingin tafa'ulan, ini ingin tabarukan ke pondok di Nurul Haramain ini. Ini yang menjadi ketidaksengajaan yang membawa berkah bagi kami. Nah, maka dari itu ketika saya merasakan ikut di sini itu saya bisa lebih optimal gitu loh untuk memanfaatkan 10 akhir Ramadan ini, dikarenakan ada agenda-agenda yang sudah dijadwalkan oleh panitia dan pondok pesantren Nurul Haramain sendiri. Happy, senang karena saya banyak belajar, banyak dapat pelajaran dari iktikaf ini. ditambah dengan suasana hujan yang segar, yang sejuk dan juga agak dingin, membuat pikiran kita selalu fresh. Sebelumnya saya belum pernah, ini baru pertama kali saya ikut taklim dengan Nabi. Kalau menurut saya pribadi itu beliau sosok yang sangat bersahaja, kemudian banyak hikmah-hikmah yang bisa digali dari beliau yang kami dapatkan ketika taklim bersama beliau. Jadi bukan hanya ilmu, tapi kami juga dapat hikmah-hikmah dan bekal-bekal kehidupan untuk kami nanti menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk ngajinya alhamdulillah seru banget ya. Bisa ngaji dengan Abi, dengan para ustadz yang juga Masya Allah semuanya. Keseringan ketika saya ngaji, mungkin untuk ngaji pertama, saya mondok pertama di sini itu ya dapati niat itu mas. Dan lama kelamaan worth it sekali mas, itu worth it sekali. Gimana kalau di sini memang enak terus makani, padahal bayari kalau dulu saya menangi 50.000 terus 60.000, sekarang 120.000, tapi tetap itu dianggap murah. Bahwasanya itu hanya membayar uang kitab. Wah, saya kaget, uang kitab. Padahal makannya itu sungguh luar biasa, seperti ayam, ikannya ikan nila, guram. Wah, mantap, sungguh luar biasa. Dari segi jamaah saja, jangankan ke sholat, kami di sini diajarkan bagaimana kita saling berempati ketika kita makan buka. Di sini harus berempati dengan satu sama lain. Di sini kami diajarkan berjamaah dari segi pihak kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim.
kira kan. Duh mati. Pancen ngono. Pancen kok kan. Mati lho. Yang paling unik bagi saya itu ketika santri Nurah Romain membangunkan para muktakifin dengan cara-cara yang super mengasihkan. Jadi saya dapat terinspirasi plus bahagia. Ayo salah, gom. Salah, gom. Salah, gom. Ayo, gom. Salah. Gom. Salah, gom. Ayo, gom. Salah, gom. Ayo, gom. Salah. Semuanya sih insya Allah merasa berat ya. Jadi waktunya dingin, waktunya enak-enaknya tidur, kita dibangunkan untuk taraweh, untuk sholat malam. Ya mau gimana lagi. Ayo kebakaran, Arema lawan Brazil. Ayo, dangi. Ayo, gom. Kang, dangi, Kang. Lebih ada tantangan nih kalau wudhu kita diganjar lebih kan karena dingin. Seharusnya kita malah berterima kasih dengan panitia, berterima kasih dengan agenda yang sudah disediakan. Itu sangat membantu kita untuk memanfaatkan waktu 10 akhir dari bulan Ramadan ini yang memang diharuskan untuk kita menghidupkan malam-malam itu sendiri gitu. Kalau saya tidak kuatnya itu di subuh. Biasanya subuh wiritane dingglak terus. Tapi ada satu yang paling saya berkesan menurut saya itu dari wirid yang di sini itu akhir dari doa jama'i. Ketika membaca itu kok saya merasakan ada atmosfer beda gitu. Wirid favorit mungkin hampir semua ya. Itu Allahumma ya Rabbana jubutana luberono sake duit ake untuk ngaji untuk kain nabi wali. Ada tadarus jamaah itu ya, membaca Al-Quran bersama-sama meskipun membaca sendiri-sendiri ya, tapi dengan barokah jamaah, barokah bersama-sama, semoga kita mendapat yang lebih gitu. Itu sebuah hal positif dikarenakan itu memang sesuai tuntunan hadis, dan kapan lagi kita bisa mengamalkan sesuai tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang paling aman yaitu bagaimana kita untuk mengikuti adat istiadat atau kebiasaan dari salafun saleh, terutama khususnya di dalam sholat. Ini yang saya tidak bisa saya lupakan, yaitu bagaimana kita untuk memperhatikan sholat.
tahu surga, surga itu aslinya sururuka, kebahagiaanmu. Maka mengikuti iktikaf sama halnya berada di surga, menjadi suatu kebahagiaan bagi kita semua. Ayo Fatir Rasulullah, yo sirran wa alaniyah, sirran wa anfiqu mimma razaqnahum. Yo. Monggo teman-teman ke Nurul Haramain untuk iktikaf bareng. Karena iktikaf di sini sangat mengasihkan, sangat singkat dan padat. Takbir. Oke, buatan durung nyandak sih. Oke, demikianlah penayangan dokumenter Iktikaf 1444 Hijriah yang ke-33 kepada tim media NH Nurul Haramain. Di YouTube ada channelnya NH TV, monggo di subscribe. Di Instagram NHTV nggih. NHTV, dicari NHTV di YouTube. Jangan lupa di subscribe. Dilanjut, ini acara yang kelima yakni kesan pesan. Nah, kesan pesan dari peserta yang dari pondok seluruh dunia. Ada yang dari benua Antartika juga ada insyaallah. Yang pertama yakni kesan pesan dari perwakilan Pondok Pesantren Langitan kepada akhina Muhammad Khalil kami haturkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini cuma penyampaian pesan-kesan, gitu. Di sini saya bukan representasi dari santri Langitan, tapi saya santri Langitan yang sudah di rumah. Hadirin rahimakumullah, yang saya hormati Abina Kiai Haji Yahya Ulumuddin, Amina Syihabuddin Syifa. Yang pertama ini sekedar cerita. Pada waktu ngaji di Pondok Pesantren Langitan ada cerita dari Kiai Haji Baidillah Faqih Allahu umrahum. Ceritanya ada seorang ulama Jawa sedang menunaikan ibadah haji, di mana ibadah haji itu terus ketemu sama syekh yang ada di Mekah. Beliau bertanya, "Ya Syekh, ma hiya al-jannah?" Apa itu surga? Tanya surga itu apa? Apa itu jannah? Ini tadi sudah saya sebutkan di dokumenter tadi.
saya ini sudah berbuat baik, Allah sudah menutupi aurat kita, aib kita, tim dokumentasi yang menyebarkannya. Aduh, tim dokumentasi Jan. Kembali ke cerita ini lagi, bahwasannya dijawab oleh Syekh, Al-Jannah Sururuka, dicatat oleh Kiai Jawa, dicatat Sururuka. Ketika kembali ke Indonesia, ke Jawa, dibuka lagi catatannya, dan catatan itu yang aslinya Sururuka menjadi dibaca surga. Dan kesan saya hari ini yaitu di sini serasa berada di surga. Karena ada kata Nabi, raudhatun min riyadil jinan, raudhatun min riyadil jannah, yaitu perkumpulan yang diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada akhon fillah, rojulani tahabbani fillah. Di sini saya menemukan beberapa banyak teman yang sama-sama mengingatkan, sama-sama gimana caranya kita setelah dari pujon ini bisa berdampak, bukan hanya dikasih dampak tapi kita yang berdampak. Mungkin itu saja karena saya tidak boleh lama-lama sama teman-teman saya. Karena tadi sudah diwakili Ustadz siapa tadi? Mas Huda. Ya sudah diwakili, itu sama, meskipun di sini hawanya dingin tapi ada kerekatan, kehangatan, bisa memandang Abina, bisa memandang Amina, dan bisa memandang kalian semua para mu'takifin, mu'takifat. Isok aja, isok lah, mosok gak isok. Bismillah 3 kali, bisa kali. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Saya kalau semisal dari langitan mempunyai kebaikan-kebaikan itu murni biidnillah wa bi barokati masyayikhi langitan, bukan karena kami orang baik, bukan. Kalau sampean sering guyu ndelok aku, alhamdulillah itu barokai saya pernah mondok di langitan. Tapi kalau sampean jenengan ini mewangkel ndelok aku arek iki lho petete. Itu murni dari saya sendiri, bukan dari langitan atau yang lain. Mungkin itu saja. Saya mewakili meminta maaf apabila ada para santri-santri yang langitan yang apa ya, biasanya mayoritas itu rodok nguasai, rodok nggak teli biasanya. Maka mohon maaf kepada ada yang dari Pondok Salafiyah, ada yang dari Pondok Situbondo tadi, masih tadi itu ya insyaallah aku tak rasani tok sampean. Ngomong toka itu saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya haturkan terima kasih khususnya kepada Abi, kepada Ami dan semua panitia yang senantiasa sabar menghadapi masyarakat seperti kami. Allahumma lafiq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya kesan dan pesan dari Pondok Tebu Ireng. Buatan Tebu Abang, ngeten. Selanjutnya dari Pondok Tebu Ireng kepada Akhi Batur Latuni kami haturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi a'azza ahla ta'atihi bi'ibadatihi wa as'adihim bi'inayatihi wassalatu wassalamu ala habibil mahbub al-basyirin nadhir wa sirajil munir Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa man qala Allah ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabi fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Yang dimuliakan oleh Allah Al-Mukarram Abina wa Murabbi Ruhina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin Al-Mukarram Ki Haji Amina Ki Haji Syihabuddin Syifa Atallahu umrahum, para pengajar yang telah mengajarkan kami selama 9 hari. Jujur saya bingung mau ngomong apa. Cuma sebenarnya saya sudah membuat teks selama 1 tahun lebih ya. Tapi ternyata dari panitia yang cukup disampaikan hanya pesan-kesan. Kesan kami di sini 9 hari karena kami pertama kali di sini mempunyai kesan begitu banyak. Pertama, tentunya perlu adaptasi dengan cuaca pujon yang memang notabene di Jombang panas ketika kami di sini, dingin. Tapi untung ada teman-teman ikhwat yang bisa tentunya kesan kami di sini banyak karena kami melalui selama 9 hari lebih ya, 9 hari. Tapi untuk kesan pribadi saya, alhamdulillah kemarin saya sempat berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan Abina. Saya micut beliau, alhamdulillah. Sebuah kesan yang insya Allah tidak akan saya lupakan. Saya bingung ini, saya punya aib. Karena kami teman-teman yang beri kesan-kesan, saya akan membantu teman saya yang udah dibuka auratnya sama teman-teman panitia. Tentunya kami punya kesan yang tidak akan pernah terlupakan sampai kami tua. Mohon didengar dengan seksama. Ayo persiapan taklim dalam terjadi dan ada zakat di sana nomor kosong nomor 10 ya zakat masih di sana, masih ada temannya di sini. Ayo ikhwani ayo. Oke, itu sudah saya sampaikan sebenarnya semalam, cuma karena teman-teman dari akhwat gak ada semalam, saya sampaikan ulang bahwa yang selalu kami ingat bahwa benar kata teman di dokumenter tadi, cara membangunkan santri sangat unik. Pertama kali saya dibangunkan selama mondok pakai toa di sini doang. Dan yang lebih mengerikannya ada yang sampai bawa parang, bukan parang, gorden. Gorden entah di mana itu yang dicopot, dibawa-bawa, dibanting-banting ke pintu untuk bangun. Dan hebatnya kami nggak bangun walaupun sudah sampai seperti itu. Untuk selanjutnya pesan, di awal kami membacakan hadis, kemudian membacakan ayat Quran juga. Karena kita iktikaf di Pondok Nurul Haramain yang mempunyai visi utamanya yaitu berdakwah, dan memang tuntutan untuk santri dakwah. Sehingga benar kayak kata teman saya tadi yang dari langitan mengatakan bahwa kita harus memberikan dampak kepada orang lain. Dampak itulah yang akan disebut sebagai dakwah. Banyak, karena saya orang Bogor ya, saya dari barat. Begitu banyak fenomena-fenomena ustadz dadakan. Ustadz dadakan itu modal YouTube, beli kuota 20 giga, keluar rumah jadi ustadz. Insya Allah itu cuma ada di daerah barat.
Jadi begitu simpelnya mendapatkan gelar ustadz. Sehingga yang mereka pahami ketika mendengarkan yang didengarkan ustadz, jangan. Yang didengarkan tentang wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sehingga setiap melihat neraka ini. Sehingga membuat mengecap Islam sebagai Islam radikal. Maka kitalah yang harus berperan untuk menepis pandangan-pandangan mereka terhadap Islam. Bagaimana Islam memberikan bahasa rahmatan lil alamin itu bisa dirasakan oleh semua kalangan manusia. Maka dari itu kata-kata bid'ah di sini mereka viral. Hanya hafal satu hadis viral. Dibanding muassis itu viral hafal kutubus sittah, siapa yang kenal? Kalau bukan dari kalangan santri. Mungkin mereka kenalnya hanya sebagai muassis Nahdlatul Ulama. Tapi dengan ustadz yang dadakan super instan, itu hanya menghafal satu hadis sampai viewersnya 1,6 juta, 2 juta. Karena saya juga nonton. Jadi saya tahu. Maka itulah peran kita sebagai santri untuk membantu menenangkan kehidupan dunia ini. Selanjutnya kami selalu dipesani oleh Gus Solah, Allahumma yarham. Beliau selalu bilang bahwa jangan mencari kenikmatan dunia dengan amal akhirat. Ini ternyata ketika kami mengaji Al-Mukhtar kemarin disampaikan juga oleh Bina seperti itu, bahwa santri ketika santri mendapatkan kekayaan itu nikmat, tapi kalau miskin yuk moso. Masa iya santri harus miskin? Setidaknya santri walaupun miskin secara fisik, tetapi secara batin dia tetap ghaniyun. Selanjutnya mohon izin Abi dan para masyayikh peserta Tebu Ireng rata-rata kelas akhir. Kami mohon kepada panjenengan dan semua masyayikh di sini, mohon doa dan ridhonya untuk diberikan kelancaran untuk melanjutkan kehidupan. Karena rata-rata yang kesini kelas 6 akhir itu Masya Allah umurnya sudah sepuh-sepuh. Jadi untuk melanjutkan kehidupan mereka mungkin masih di atas kebimbangan. Ini saya harus menikah atau melanjutkan kuliah atau lanjut ke Haromen. Biar ada yang nemenin Ustadz Najak. Kami harap dan kami sangat berharap walaupun hanya dengan 9 hari kami bisa, dengan 9 hari ini kami bisa dikatakan dilegitimasi sebagai santri oleh Abi dan Abuya sebagai santrinya. Semoga kita diakui sebagai santri baru beliau-beliau. Sebelum saya akhiri, kami mempunyai sebuah pantun, karena generasi muda gak boleh sama generasi yang old. Yeah. Yang sambutan aja punya pantun walaupun tidak ada intonasi. Ya, wajar. Karena belum ada TikTok zaman dulu. Nah, ini baru harusnya berarti pantunnya harus benar. Pagi-pagi pergi ke sawah. Pulangnya tak lupa membeli belewah. Si Rashid Hasan Bashir salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang mulia dan dimuliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi qawi sultanuh al-wadhihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamu wa ihsanuh. Ta'ala majdu wa masanuh khalaqal khalqa li hikmah. Amma ba'du. Pertama-tama Al-Fakir tentu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana segala puji, syukur bersumber dan kembali kepadanya.
Allah yang menciptakan bumi dengan keindahan-keindahannya. Tiap pagi kita melihat dari jendela, Masya Allah, Subhanallah, kita memujinya dengan penuh rasa syukur. Kita melihat langit yang terhampar tanpa ada tiang-tiang, kita juga di situ memuji dan bersyukur, sehingga kita masuk dalam golongan ana ma'aman abdi madzakarabu isyafataihi, yang oleh Allah, aku bersama dengan hambaku yang mengingatku dengan kedua bibirnya. Walaupun di sini kita tentu tidak cuman memuji dan bersyukur saja, kadang kita juga memuji dan bersabar dengan dinginnya suasana di pujon ini. Dan tentu masih banyak lagi yang sudah disampaikan oleh pendahulu-pendahulu saya. Tidak lupa saya juga selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan Al-Fakir dan kita semua melangkahkan kaki kita sampai tempat ini dengan diberikan kerasa aman sama Allah, aman dari ju', aman dari lapar. Walaupun kita lapar, tapi kita yakin nanti di buka kita sudah punya makan, kita dikasih keyakinan sama Allah itu, sehingga kita juga diberi keamanan sama Allah, terhindar dari sifat khawatir. Itu sungguh Masya Allah, menju'i wa amanahum min khauf. Solawat dan salam kita haturkan, kita limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, yang mana dengan sebabnya beliau kita semua menjadi sebab menjadi makhluk. Allah tidak menciptakan apapun kecuali karena Rasulullah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadzal aflaq. Sebab beliau juga kita masih mendapatkan rahmat. Kita tidak menjadi seperti kaum terdahulu yang ketika melakukan salah, ketika berdosa dengan Allah langsung diturunkan azab. Ini semua berkat rahmatnya Rasulullah, sehingga kita mendapatkan ainur rahmatnya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Al-Fakir di sini tentu mewakili teman-teman adik kelas dari Mamba Usholihin dan kakak kelas semuanya yang mutakifin di sini. Pertama-tama tentu mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, yang mana tidak bisa kita merupakan dalam bentuk kata maupun materi. Kita hanya bisa memberikan yang paling patut adalah dengan doa, yang semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Di sini kami sangat berterima kasih dengan terselenggaranya acara Iktikaf fil Ashar Awakhir min Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kepada semua yang turut andil untuk mensukseskan acara ini, sungguh sangat detail acara ini kita lihat. Pernak-pernik dari setiap sesuatunya itu diperhatikan dan dipikirkan, tidak asal-asalan. Kami melihatnya seperti itu, mulai dari tempat makan, yang mungkin kalian sudah biasa dengan detail ya. Jadi saya sangat mengaguminya itu. Kemudian tentunya juga kepada Kiai Haji Ihya Ulumuddin Abina, saya ucapkan rasa syukur yang sangat luar biasa. Kita bisa mempunyai artis, kita mempunyai sosok panutan lagi yang dari orang salaf. Kita ini generasi milenial, sebagian hasil revolusi industri 3.0 dan 4.0, hanya dikit-dikit serba instan, suka Google, suka ChatGPT, dan kehilangan arah. Kita tidak mempunyai panutan. Alhamdulillah selama di sini kita bisa kembali memuliakan mengartiskan kembali salafuna soleh kita. Terutama
kita mempunyai panutan Abuya yang keluar langsung cerita-cerita tentang Abuya dari lisan Abina Kiai Haji Ihya Ulumuddin, sehingga permasalahan dalam modern ini yang tidak kita temukan dalam zaman-zaman salaf, kita bisa memecahkannya dengan membaca kitab-kitab dan cerita-cerita dari ilmu-ilmu Abuya Said Abuya Maliki, yang tentunya dengan sanad yang begitu mulia keluar dari lisannya Abina Ihya sebagai rawi yang mumtaz di situ. Bukan sembarang rawi, ini sangat pantas untuk meriwayatkan Abuya. Beda dengan Al-Fakir, beda dengan kalian semua ketika menceritakan Abuya. Bertemu tidak, ceritanya kayak yang paling kenal Abuya. Cara hadis itu mboten sahih. Imam Bukhari itu kriteria sahih harus mulazim, harus mondok. Sehingga tinggi di situ. Kemudian kepada dewan guru-guru yang lain, masyayikh saya, kita juga sangat berterima kasih kepada Misyihab yang sudah mengarahkan kita, memantau kita 24 jam. Beliau selalu mendoakan kita untuk sehat, biar tidak merepoti panitia. Tidurnya jarang, dikit-dikit dibangunin. Makanya seperti itu dingin, kemudian harus perlu adaptasi dengan alam, tetapi kita bisa. Itu semua saya yakin, pasti beliau juga mendoakan. Dan beliau juga mengarahkan dakwah dengan bagus. Bagaimana dakwah dengan lain, beliau selalu mengarahkan itu dengan analogi-analogi yang menurut saya itu sangat konseptual banget. Tidak asal ngomong beliau, tetapi ada konsep, ada teorinya. Begitu juga dengan Kiai Alwi, yang di sini saya sangat berterima kasih dan teman-teman juga sangat berterima kasih, bersyukur bagaimana beliau menjabarkan, memahamkan kepada kita kitab Adabul Sulukil Murid Imam Habib Abdullah bin Abdul Haddad, yang itu sangat sulit, banyak kalimat-kalimat sufi tingkat tinggi, tapi beliau bisa memberikan pemahaman dengan efisien sehingga kita mengenal Thariqah Alawiyah itu lebih mudah. Bagaimana ilmu diamalkan, ini ketoknya mudah, ketok ilmu diamalkan, tapi itu sangat sulit ketika kita dalami. Apalagi tentang Thariqah Alawiyah Imam Haddad, amalnya gimana sini, salah sana salah, takholi, tajalli, yakinnya gimana, ya gitu. Nah, kita sudah diaturkan oleh beliau. Bagaimana ABIH juga sampai menuntut kita, mentarbiyah keyakinan kita sampai ke makam hakul yakin. Bagaimana caranya diberi semua. Jadi dengan katamnya kitab Adabul Sulukil Murid, kita akan mudah mencapai 5 tiang ya. Karena memang tiang utama saya perhatikan cuma ilmu dan amal. Yang 3 lainnya kata Habib Zamil bin Smith yang dari atasnya juga warok, ikhlas dan zuhud itu mesti katut. Nanggone uang nek wis ngamalno ilmu kalih amal. Kemudian selanjutnya Al-Fakir dan teman-teman dari Imam Ba'us Solihin di sini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kathah yang memiliki dari Imam Ba'us Solihin hampir mencapai angka 100 ya, puluhan lebih. Seperti laron kadang. Kalau sore itu cari api sendiri. Jadi yang besar-besar kayak Al-Fakir, Gus Aan, Gus Ali itu tidak memantau. Malah dari pengurus-pengurus di sini, santri yang mulazim yang memantau adik kami yang berterbangan seperti laron mencari api sendiri. Kemudian mengembalikan kepada kita di sini. Itu saya sangat berterima kasih. Kemudian juga dari teman-teman saya lihat tadi ada yang datang akhir-akhir. Pagi baru nyampe sini. Seperti ini Gus Muhammad bin Kiai Badik Magelang. Saya lihat tadi. Dia pagi-pagi sampai sini. Loh kok pagi gitu kan? Katanya ambil barokahnya. Jadi mungkin udah kulino, sudah sering kesini jadi tahu celahnya barokah di mana. Diambil itunya saja, nggak ikut diobrai, nggak ikut yang lain-lain. Nggak menikmati syukur dengan sabar. Itu dari teman-teman kesan-pesan kita. Ya, semoga ini terus berlanjut dan semua di cabang Nurul Haromen, semua di tiap kota, di masjid-masjid yang syiarnya kurang, besok ada itikaf meniru seperti ini. Ini sangat efisien. Saya sebelum kesini membuka kitab Habib Abdullah Haddar, mertuanya Habib Umar,
Di situ menekankan ketika Ramadan itu untuk masuk di dalam masjid atau pondok Al-Quran untuk itikaf. Dan saya dalami lagi bagaimana kehidupan orang Hadramut di Tarim. Ternyata kalau Ramadan seperti kota yang berubah. Budaya Ramadan itu budaya yang ada di Al-Quran dan hadis dan salafun soleh. Kayak kawafi dibaca, wiritan tok gitulah. Cepet jadi wali. Tapi kita medune ya bisa cepet. Nah, seperti itu. Saya berharap. Dan ini dari Mbak Usolin juga sudah menjadi tradisi. Bagaimana di pondok kami setelah 20 Ramadan itu doang ngadakno posonan. Itu tradisi salaf ya. Di Langitan, di Sarang dan Lirboyo, tradisi posonan itu sudah berlalu. Maka kita harus menjaga tradisi itu. Mbak Usolin bercampur dengan modern. Holaf, salam. Jadi Romo Yai menyarankannya ke sini dan itu sangat efisien. Itu apa ya istilahnya lompatan pandangan tulal bukan tulal amal ya. Pandangan agak jauh dikit gitu untuk menyiasati santri-santri yang sama sekolah dan lain-lain. Dan saya juga Al-Fakir menjawab dari panitia tadi awal yang mengharapkan untuk masuk sekolah di sini, mondok di sini. Nah, kami dari Mbak Usolihin, saya lihat setelah pengabdian itu banyak ribuan santri, banyak yang tidak meneruskan dan kuliah. Nah, ketika kuliah itu kan kemana-mana gitu. Nah, kita juga berharap di sini segera berdiri Universitas Islam Terpadu Nurul Haromain yang bisa membawa misi dari Yai kami Romo Yai ketika tidak bisa membendung nafsunya santri-santri gini. Ya, akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok ngantuk? Selanjutnya kesan pesan dari perwakilan dari Pondok Pesantren Umum. Umum ini kan banyak, mungkin dari Sarang, dari mana, dari Gilang, dari Tambak Beras, ada yang dari Maroko, ada yang dari Thailand. Kepada ngapunten tidak bisa kami sebutkan perwakilan satu persatu. Soalnya satu persatu mangke gak mari-mari. Nggih. Yo guys kan lah. Perwakilan dari Pondok Pesantren Umum seluruh dunia akan diwakili oleh Akhina Muhammad Tantowi. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wajjihu jami' tabjil wa tawkir nahwa jamil asdiqa al-ajla. Da'uni an uqaddimu lakum tahiyyati as-salami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli ni'matin azim wa salatu wassalamu ala asrafil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, berdirinya Al-Fakir di sini mewakili seluruh mu'takifin banin wal banat mengucapkan beribuan terima kasih kepada Hadratul Mukarram Abi Ihya Ulumuddin yang telah menyambut kami dengan hangat walaupun suasananya dingin sangat. Jujur, ketika Al-Fakir datang kemari itu belum Al-Fakir kaget, ini di kulkas apa, saking dinginnya itu ya, semua keriput, hatta yang itunya juga keriput. Karena Al-Fakir dari Riau itu panasnya seperti kosmos. Kalau di sini dinginnya seperti kulkas.
Kemudian kami ucapkan mohon maaf, beribu maaf kepada Abina Ihya Ulumuddin, kepada seluruh panitia, peserta, kami selaku peserta iktikaf yang 9 hari bersama antum di sini. Jikalau ada kesalahan minal aqwal wal af'al wal hay'ah, naqulu lakum al-alafu minkum ala jami'. Ucapkan beribu maaf atas segala kehilafan kami, terutama kepada panitia. Mungkin karena gini, dari beberapa ashaban ini tuh ya, kalau udah dibanguni itu ya hanu berdiri, ya hanu galer. Tuh, galer itu apa? Kalau perler. Loh iya, ini jujur aja, itu semua bukan antum, itu al-fakir. Habis itu tidur lagi. Ya itu. Jadi mohon maaf semaaf-maafnya, terutama kepada seluruh panitia, terutama kepada akhina yang suka ngomong ya ikhwani. Saya mohon maaf tidak mengenal Anda dengan nama, tapi saya mengenal Anda dengan tanda. Langsung status. Di bawahnya Muhammad Tontowi, ngono. Tadi saya disuruh menyampaikan beberapa pesan dan kesan. Kesan saya di sini cukup ringan, 120 bisa mendapatkan makan yang elit, itu suatu kesan. Tapi saya pribadi makan elit, sholat sulit. Itu bukan kesalahan dari panitia yang memberikan makanan enak, bukan. Tapi emang dari kesalahan saya karena males bangun subuh. Terutama tadi subuh, aduh janganlah, nggak jadi. Pesan saya kepada seluruh ashab, karena di sini seluruh bani insya Allah akan menjadi seperti Abina Ihya Ulumuddin. Saya punya satu dauh dari muassis Darul Lughah wa Da'wah, Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau mengatakan ketika kita sudah menjadi seorang guru, kok ketawa? Astagfirullah. Aku heran, ini mukaku lucu apa ceman? Hidung nggak kayak Pinocchio, muka nggak kayak Mr. Bean, ya rata-rata lah, ganting sedikit. Lanjut ya dauhnya. Ketika Anda sudah menjadi seorang murabbi, atau ketika Anda sudah menjadi seorang ustadz, jadilah seperti ayam yang mengerami anaknya. Dauh ini saya dapatkan di dalam diri Abina Ihya Ulumuddin. Nggak biasa bilang Abi, biasanya anak panggil beliau itu Abuya. Kenapa Abuya? Abuya itu lebih menggoda. Loh, salah tah? Gak ada yang salah. Kalau Abi ya biasa, tapi kalau wahai Abuya, lebih mengena ke dalam hati, dari hati ke hati. Ya, sampai mana tadi? Hal itu saya dapatkan pada Abina Ihya Ulumuddin. Sekarang saya tanya, beliau sholat sama kita. Beliau tadi malam ikut bersama kita. Semoga kita menjadi telur yang menetas sehingga menjadi seperti beliau ke depannya, merangkul umat Nabi Muhammad menuju ke surganya Allah Ta'ala. Jangan lupa status. Mungkin sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Tontowi Yasir, alafu minkum ala takfir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kesan pesan dari akhwat
kepada yang bertugas kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira untuk seluruh panitia dan teman-teman untuk kesempatannya. Untuk kesan pesan itikaf tahun ini, saya kesan ya, untuk kesan pertama saya menyingkat kesan yang ada di acara itikaf ini dengan 3 kata: seru, ajaib, dan wah. Serunya apa? Kalau dari sudut pandang saya, serunya itu setiap hari kita tuh balapan gitu ya. Balapan untuk apapun, balapan untuk duduk di depan di majelis, balapan ngambil nampan makan, balapan ke musola, balapan ke kamar mandi, sembarang di balap-balapan ya. Sembarang direbutin, dan asiknya dan serunya balapan itu tuh karena untuk ibadah kita gitu, biar kita yang paling terdepan, seru pol. Kemudian momen ajaibnya adalah untuk saya ketika melihat teman-teman dibandingkan ketika di sekolah umum gitu ya. Ketika bertemu dengan teman-teman yang sebelumnya belum kita kenal, aku ya kamu, aku kamu gitu. Tapi ketika di sini dengan siapapun kita duduk pasti diajak bicara. Terus saya juga melihat fenomena di mana meskipun teman-teman itu tidak saling mengenal, satu sama lain tuh saling berbicara dan akrab, seakan-akan sudah kenal bertahun-tahun gitu. Masya Allah gitu pokoknya. Kayak ini adalah bukti nyata kalau kita benar-benar dikumpulkan di sini tuh karena persaudaraan karena Allah gitu. Keren banget. Itu ajaibnya. Dan wahnya untuk saya adalah wah ya, ternyata nyelatu itu boleh. Kata Abi, nyelatu itu boleh. Nyelatu nafsu. Jadi mungkin untuk nyelatu orang lain itu ya nggak boleh ya di setiap hari dan lain-lain. Tapi untuk yang satu ini, nyelatu ini boleh, nyelatu nafsu. Jadi kita misalnya mau melakukan kesalahan, mau melakukan keburukan atau mau rumongso, nyelatu, he aja rumongso, he mbok yo ngoco gitu. Kayak ternyata nyelatu ini boleh gitu ya. Itu wahnya untuk saya. Wah, ternyata nyelatu itu ada sisi bolehnya gitu. Mungkin itu seru, ajaib, dan wah gitu ya. Untuk pesannya, semoga di itikaf selanjutnya untuk yang di Halakoh Putri ada ini ya halakoh juga untuk sholawatan, karena kami yang di Putri-Putri ini juga sangat-sangat suka sholawatan. Dan kemarin kebetulan dengar teman-teman mutakifin yang sholawatan tuh cuma bisa ngiri gitu ya. Jadi semoga di kedepannya nanti pas ada salawatan di Putri pun dengan dipimpin Mbak Pondok Putri kita juga bisa salawatan. Selanjutnya mewakili teman-teman kami mengharapkan ridho dari Abina, guru-guru kami semua, juga saudara kami satu sama lain. Semoga apa yang kami niatkan dan apa yang kami amalkan di sini semuanya mendapatkan pahala terbaik dari Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada seluruh perwakilan yang sudah kesan pesan tadi. Acara yang ke-6 yakni penyerahan hadiah penampilan terbaik Takliful Qulub tadi malam. Juara yang ketiga kami panggil juara yang ketiga yakni Akhina Roid Suci. Monggo ke depan. Juara yang kedua yakni dari suruh maju. Akhiroid Suci. Monggo. Juara yang kedua dari Pondok Pesantren Pondok Nungguin ya.
Iya. Juara yang kedua dari Pondok Sarang Akhi Imam Syahroni. Monggo maju ke depan. Juara pertama diberikan kepada Pondok Pesantren Salafiyah Sukoharjo, Akhi Muhammad Fajrus Surur. Takbir. Kepada yang merasa dipanggil, monggo maju ke depan untuk mendapat hadiah. Monggo pembagian hadiah langsung saking Ami Syihab. Monggo juara kedua Akhi Imam Syahroni dari Pondok Pesantren Sarang. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Juara pertama Akhina Muhammad Fajrus Surur, Pondok Pesantren Salafiyah Sukoharjo Situbondo. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengijak acara selanjutnya yakni Mahallul Qiyam yang akan dibawakan oleh Bilal Group. Kepada yang bertugas kami haturkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماء أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه تراء وعم فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام
صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيك أيدي يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك. السلام عليك يا رسول عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوليدين حوضك الصافي المبرد. الله 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 ويردنا يوم النشور. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. الله الله صلوات الله عليك. وأتاك العود يبكي وتدلى بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك ظبي النور. صلوا عليك يا نبي صلى الله عليك يا حبيبي رسول الله. الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا رسول الله أهلا بك نبيك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبال لكل ما صار. نبي سلام عليك
وهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد رب بلغنا بجاهك في جوارك خير مقعد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب الله صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاعة لجامع الحاضرين لجامع الناظرين لجامع السامعين يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله طلع البدر علينا من ثانيات بالقاسم شكر علينا وكرم الأرواح منا باللقاء خير الأنام وبلغ الموتى عنا من صلاة من صلاة والسلام اشفع لنا يا غير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا اشفع لنا اشفع لنا
لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلب مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا مرحبا يا رسول الله جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara sudah kita lalui, menginjak acara yang terakhir yakni doa penutup. Sebelum doa penutup dibacakan, kami di sini berdiri sebagai pembawa acara. Apabila banyak kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu yatawallal jami'a bi ri'ayatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kepada Abina. حمدا يافي نعمه ويغفر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وصلى الله على سيدنا محمد يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا معصوما اجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا واجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمين بها لقابلها وأتمها علينا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. ومؤلف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منه وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وجعلنا قبل وهم قمت علينا فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فأدم وكما أدمت فلا تصرف زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا سالمين غانمين مستبشرين مشكورين مرحومين برحمتك يا رب. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم عملكم وزودكم الله التقوى ويسر لكم الخير حيثما كنتم ويسر لكم الخير حيثما كنتم
ويسر لكم الخير وملتق بهم في تيسير كل أسير فإن الله 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 ارحمنا أنت ما الله الله وكبرنا ما لنا غيرك الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله أمرنا غيرك الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله أمرنا غيرك الله الله أنت مولانا الله الله وكبرنا ما لنا غيرك الله الله أمنا أنت مولانا الله الله وكبرنا ما لنا غيرك الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وكبرنا مولانا غيرك قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال أن جميع الهم وزال أن جميع الهم قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال أن جميع الهم وزال أن جميع الهم قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال أن جميع الهم وزال أن جميع الهم وزال أن جميع الهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Khitamul misik, kalau masih ingin lebih wangi lagi, meninggal tempat ini dengan salat jamaah duhur plus asar jamak lil hajah. Kita salat jamaah duhur 4 dan asar. Ini lebih wangi lagi. Ya. Apa mau pulang langsung? Nggak pakai sholat. Ya. Terakhir sholat berjamaah bersama, jamak duhur dan asar sekalian ala madhab Sayyidina Ibnu Abbas lil hajah. Sekarang untuk ikhwan bisa musafahah, untuk akhwat siap-siap ke musola ya.